Selamat datang di pembelajaran teknik animasi 2D dan 3D. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang alur kerja produksi animasi 2D berbasis vektor. Nah, dalam memproduksi karya animasi, dibutuhkan alur kerja yang terencana sehingga akan membantu proses produksi lebih sistematis dan terarah. Lalu, apa yang dimaksud dengan alur kerja pembuatan animasi 2D berbasis vektor? Nah, silahkan nanti kalian jawab di komen. Jadi, tujuan pembelajaran pada kali ini itu yang pertama, agar siswa bisa memahami alur kerja produksi animasi 2D berbasis vektor. Kemudian yang kedua, siswa dapat melakukan alur kerja produksi animasi 2D berbasis vektor. Lalu, apa sebenarnya alur kerja pembuatan animasi 2D berbasis vektor itu? Alur kerja adalah langkah dan tahap yang harus ditempuh dimulai dari naskah, desain karakter, storyboard, animatic, tracing, desain karakter, puppet, rigging atau bone, kemudian gambar kunci, in-betweening, gambar latar, serta musik dan suara efek dalam pembuatan produk animasi berbasis vektor. Dari pengertian alur kerja yang sudah dijelaskan, akan kita bahas satu persatu tahap alur kerja produksi animasi 2D berbasis vektor. Yang pertama, naskah. Naskah itu merupakan tulisan yang di dalamnya terdiri atas jalan cerita, deskripsi lokasi, adegan, dialog, suara, dan semua informasi yang diperlukan ilustrator dan animator dalam pembuatan film animasi. Nah, jadi naskah ini biasanya diketik dengan berbagai format. Nah, salah satunya kita lihat contoh naskah berikut. Nah, ini merupakan contoh naskah yang diketik menggunakan format satu kolom. Nah, di atasnya itu ada judul, ya, manusia digital, ini pengarang atau penulisnya. Nah, kemudian ada sinopsis. Jadi, sinopsis itu adalah inti daripada alur cerita yang akan dibuat. Nah, kemudian di sini ada unsur fade in, ini merupakan transisi yang akan digunakan sebelum masuk ke scene 1. Scene 1 itu adalah adegan 1. Kemudian ini ada unsur EKT, ada unsur INT. Jadi di sini ada dua pilihan. Ini merupakan tanda adegan atau scene dilakukan di luar ruangan. Kalau yang INT berarti adegan dilakukan di dalam ruangan. Kemudian diikuti oleh nama tempat adegan yang akan dilakukan. Nah, di sini tempatnya gedung kantor Sukopindo. Kemudian ada dalam kurung senja. Itu adalah waktu scene atau adegan itu dilakukan. Nah, kemudian di bawahnya ada cast. Cast ini maksudnya aktor, ya, aktor yang akan bermain. Nah, kemudian dipaparkan si aktor keluar kantor dan lain sebagainya. Nah, di sini tempat kita memaparkan adegan apa yang akan dilakukan oleh si aktor. Nah, kemudian
di bawahnya itu ada kamera. Nah, pada bagian kamera ini merupakan jenis atau tipe pengambilan gambar apa yang akan digunakan pada scene atau adegan itu. Nah, di sini pakai dia long shot, artinya pengambilan dari jarak yang jauh. Kemudian diikuti penjelasan di sampingnya itu merupakan penjelasan bagaimana kamera bergerak atau bagaimana kamera itu mengambil gambar, ya. Jadi long shot ke seluruh gedung memperlihatkan appearance gedung, lalu close up. Close up itu artinya mendekat ke Teguh yang sedang menunggu jemputan. Nah, jadi seperti ini salah satu contoh penulisan naskah yang menggunakan template satu kolom. Kemudian, yang kedua yaitu desain karakter. Desain karakter di sini maksudnya adalah pembuatan karakter yang berdasarkan naskah cerita, yang di dalamnya terdapat kepribadian karakter, gaya karakter, dan sosok karakter yang sesuai naskah cerita. Nah, jadi pada pendesain karakter ini, kita benar-benar mewujudkan. Kalau misalnya tadi contoh nama karakternya adalah Teguh, di sini di desain karakter kita akan mewujudkan Teguh itu sikapnya bagaimana. Apakah dia seorang antagonis atau protagonis, kemudian gayanya bagaimana, gaya karakter si Teguh ini. Apakah entah itu mimik wajahnya, apakah terlihat polos, atau jutek, dan lain sebagainya. Di desain karakter inilah kita memberikan sosok atau memberikan gaya atau memberikan kepribadian kepada karakter yang ingin kita tampilkan dalam cerita itu. Nah, kita akan lihat bagaimana contoh pendesain karakter itu. Nah, jadi desain karakter ini dibuat manual. Di atas kertas dibuat desain karakter yang akan dipakai dalam sebuah animasi. Nah, di sini contohnya adalah bagaimana sketch, ya, karakter daripada film atau serial animasi SpongeBob SquarePants. Alur yang ketiga itu adalah storyboard and animatic. Storyboard and animatic itu merupakan visualisasi atau gambaran dari sebuah scene dan adegan yang ada pada naskah berikut dengan layout background, pose karakter, dan animatiknya. Jadi pada storyboard ini kita akan menggambarkan bagaimana keadaan daripada adegan yang sudah kita tulis dalam sebuah naskah. Nah, contoh tadi adalah di naskah adegan pertama, Teguh keluar dari sebuah gedung. Nah, pada storyboard itu akan ditampilkan atau digambarkan karakter Teguh yang sedang keluar, kemudian backgroundnya itu gedung. Berikut dengan posenya, bagaimana ketika orang sedang keluar menuju keluar gedung. Nah, kita akan lihat bagaimana contoh storyboard and animatic. Nah, di sini terlihat ya, di storyboard ada penjelasan scene-nya juga, di mana di sini contohnya scene 1 suasana pagi hari di Politeknik Negeri Batam. Jadi gambarnya adalah gambar gedung Politeknik, kemudian didukung oleh latar matahari dan awan yang menunjukkan atau menggambarkan bahwa itu masih suasana pagi. Kemudian di scene kedua
jam kampus Politeknik Negeri Batam menunjukkan pukul 7.53 WIB. Jadi di storyboard digambarkan ada sebuah jam besar, kemudian lengkap dengan penunjuk atau jarum jam yang backgroundnya masih di seputaran kampus. Nah, begitu seterusnya sampai scene atau adegan terakhir yang sudah kita buat atau sudah kita rancang pada naskah. Alur yang keempat itu adalah tracing desain karakter, di mana pada alur ini kita akan menggambar ulang secara digital menggunakan aplikasi animasi 2D untuk menentukan tampilan akhir dan gaya karakter seperti baju, aksesoris dari karakter yang sudah kita sketch sebelumnya pada tahap desain karakter. Nah, artinya pada tahap atau alur tracing desain karakter, kita akan menggambar ulang dari sketch yang sudah dibuat di kertas pada tahapan desain karakter, kita buat di dalam komputer menggunakan bantuan aplikasi animasi 2D yang berbasis vektor. Nah, kita akan lihat bagaimana contoh tracing desain karakter itu. Nah, sini terlihat di mana sketsa awal kita membuat karakter seperti ini. Nah, penting untuk diketahui pada saat desain karakter itu usahakan kita men-sketch karakter dari minimal 3 sudut pandang, dari depan, dari samping, dan dari belakang. Nah, kemudian ini proses atau hasil dilakukannya tracing dengan bantuan aplikasi pada komputer, dan ini proses pewarnaan yang juga dilakukan pada komputer dengan bantuan aplikasi. Nah, kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu puppet atau rigging atau bone, di mana pada alur ini merupakan alur pembuatan struktur tulang untuk melakukan perubahan bentuk, posisi, arah pada bagian tubuh karakter agar karakter seolah-olah seperti puppet atau wayang. Maksudnya adalah, nah, pada tracing desain karakter tadi kita sudah menghasilkan karakter dalam bentuk digital, namun masih menyatu semua kerangka karakter itu sendiri. Nah, pada tahap ini, karakter itu akan dipecah-pecah sesuai dengan bagian-bagian yang nantinya kita inginkan bisa untuk digerakkan atau bisa untuk dirubah posisinya. Kita lihat contoh puppet, rigging, atau bone ini. Nah, ini adalah desain karakter yang sudah dihasilkan di dalam komputer, ya. Kemudian dilakukan proses puppet, ya, atau pemecahan berdasarkan bagian-bagian yang ingin nanti bisa kita gerakkan. Di sini, ini bagian kepala dan leher dipecah, tangan, kemudian bagian badan, bagian pinggul, bagian kaki, dan ini atribut tambahan berupa topi hoodie, ya, yang dipakai oleh karakter itu sendiri. Nah, jadi tujuannya untuk memecah ini adalah tadi dikatakan kita menjadikan karakter itu seperti wayang, ya. Jadi dia terpisah bagian tubuhnya sehingga nanti kita bisa gerakkan tangan ini, bisa berbeda gerakannya dengan tangan ini, kemudian kaki ini juga bisa berbeda gerakannya dengan kaki ini. Lebih simpelnya adalah kita memecahnya itu berdasarkan sendi-sendi yang ada pada bagian tubuh. Nah, itu. Kemudian alur yang keenam
gambar kunci atau pose, di mana pada alur ini pembuatan gambar gestur awal karakter dalam membuat gerakan animasi. Artinya, pada tahap ini kita akan memposisikan atau menggerakkan karakter sesuai dengan apa yang akan karakter itu lakukan. Misalnya, kalau karakter itu kita inginkan dia berjalan, maka pada tahap ini kita posekan atau kita atur bagaimana gaya, bagaimana gestur seseorang yang akan berjalan. Misalnya, ketika akan melangkahkan kaki, kemudian mengangkat kaki sampai kakinya menyentuh tanah. Nah, seperti itu, gerakan-gerakan seperti itu yang dinamakan pose. Nah, contohnya lagi, bagaimana kita mengangkat barang atau karakter itu yang akan mengangkat barang. Tentunya dia harus menunduk terlebih dahulu. Nah, itu yang disebut dengan pose, ya, atau gerakan-gerakan awal. Nah, kita akan lihat contoh gambar kunci atau pose. Nah, ini, ya. Jadi ini yang dinamakan pose atau gambar kunci, di mana awalan atau gerak awal karakter itu untuk berlari, ya. Jadi gerakan awalnya bisa dilihat seperti yang digambar, salah satu kakinya sudah terangkat, ya. Jadi ini gerakan atau pose awal ketika karakter itu akan melakukan pergerakan lari, ya. Dan ini berikutnya. Jadi gerakan-gerakan seperti ini kita tahu atau kita bisa amati dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi secara kita tidak sadar, setiap kita akan melakukan gerakan seperti berjalan, berlari, itu sebenarnya membentuk pose atau gerakan-gerakan awal, tapi kita tidak pernah sadari. Nah, dalam animasi itu penting adanya untuk kita sadari sehingga nanti membuat gerakan animasi itu senatural gerakan manusia pada umumnya. Alur yang ketujuh, in-betweening, di mana in-betweening itu adalah pembuatan gambar gestur karakter di antara pose awal dan pose akhir untuk mendapatkan ilusi gerakan yang lebih halus dan terlihat natural. Artinya, pada proses in-betweening, pose awal yang sudah kita buat pada proses gambar kunci atau pose, itu akan kita sisipi pose-pose di tengahnya lagi untuk memperhalus gerakan. Nah, misalnya, kita akan membuat gerakan berjalan. Di pose awal, kita buat gerakan kaki kirinya di depan, kemudian kaki kanannya di belakang. Di gerakan akhir, kita buat kaki kiri dan kaki kanannya sudah sejajar. Nah, proses in-betweening ini mengisi gerakan bagaimana proses dari kaki kirinya itu sama kaki kanannya tadi yang berbeda posisi sampai menuju ke posisi yang sama. Jadi di in-betweening ini digambarkan secara perlahan. Kaki kirinya melangkah 1 cm, kemudian di pose berikutnya mengangkat lagi 2 cm, kemudian 3 cm, kemudian turun lagi 2 cm, sampai menyentuh tanah lagi, sehingga posisinya sama dengan kaki kanan. Nah, kita akan lihat bagaimana contohnya. Nah, ini, ya. Ini pose pertama, ini pose kedua. Diperhatikan pose pertama dengan pose kedua, bedanya adalah kaki yang menginjak tanah itu sudah berbeda. Nah, ini merupakan in-betweening, gambar yang nomor 2 ini. Ya. Jadi ini merupakan pose tengah-tengah.
bagaimana proses 1 dan proses 3 ini terjadi, inilah in-betweening, ya. Jadi dia yang memperhalus gerakannya. Jadi sebelum berpindah dari posisi 1 ke posisi 3, ada posisi 2 yang dilewati atau ada posisi 2 yang dilakukan. Nah, ini yang akan memperhalus gerakan sehingga tidak kelihatan patah. Kalau kita hanya menggambar posisi awal dan posisi akhir, maka gerakan animasinya akan terlihat patah. Tujuan in-betweening ini adalah memperhalus gerakan. Nah, kemudian alur yang ke-8 itu adalah gambar latar atau background. Dimana ini pembuatan pada gambar background ini sesuai dengan naskah cerita dan adegan, ya, agar penonton bisa terbawa secara emosi pada saat melihat film animasi tersebut. Nah, artinya background ini penting untuk memvisualisasikan keadaan di sekitar. Nah, contoh tadi di awal pada naskah itu diterangkan karakter Teguh keluar dari gedung. Nah, pada gambar background di sini gedung itu merupakan background, ya. Kemudian bagaimana memposisikan background itu agar terlihat si Teguh itu keluar dari gedung? Tentu ada gedung dan tentu ada pemandangan di luar gedung. Jadi, di sana bisa kita lihat si Teguh sedang keluar dari gedung. Nah, itulah gambar latar, gambar yang mendukung suasana seperti itu. Nah, contoh tadi juga di storyboard, bagaimana kita menampilkan suasana pagi hari, ya. Jadi di sana didukung oleh matahari yang masih belum terlalu tinggi dan masih ada awan. Nah, itu yang memperkuat bahwa suasana itu adalah pagi hari. Kita lihat contoh bagaimana gambar latar atau background. Nah, ini diusahakan detail mungkin untuk merepresentasikan atau menggambarkan atau memvisualisasikan keadaan di sekitar. Nah, kalau kita lihat dari background ini menandakan bahwa kita sedang berada atau karakter sedang berada pada komplek pertokoan, ya, dimana ini bisa terlihat di sini ada pajangan-pajangan pakaian, kemudian di sini juga ada tulisan pet shop, ya, dan di sini juga ada gerobak pedagang. Jadi kita bisa tahu bahwa kalau ada karakter di sini dia sedang berada di komplek pertokoan. Nah, yang terakhir adalah musik dan efek suara. Jadi penambahan suara untuk mendramatisasi, untuk memperkuat cerita, serta mengendalikan emosi, ya, senang, sedih, takut. Nah, ini dimainkan atau didukung oleh musik dan efek suara tentunya. Misalnya saja animasi itu, misalnya animasi horor lah bilang. Nah, pasti musik yang mendukung itu adalah musik yang membuat suasana tegang, ya. Jadi tidak mungkin kalau misalnya animasi horor tapi musik genrenya itu ceria, jadi tidak mendukung suasananya. Kemudian yang dimaksud dengan efek suara di sini adalah misalnya ada pada animasi kita membuat sebuah karakter mengetuk pintu. Nah, suara ketukan pintu itu ya disebut dengan efek suara. Bagaimana kita memberikan efek agar benar-benar seperti pintu yang sedang diketuk. Nah, kita lihat contohnya. Nah, kita akan lihat contoh musik, ya, yang ada pada animasi 2D.
に迷った明日を濡らした黄昏の前に笑えばいいだけさ願いなら小さな胸の中希望でしのかければ Crazy crazy rainbow star Twinkle twinkle rainbow star 加速した予感が七色の本当かなで Crazy crazy rainbow star 一緒に来ないか僕らが抱くし夢に矢を放つのさCrazy rainbow star Twinkle twinkle rainbow star コバルトブルーな虹色を重ねてゆこう Crazy crazy rainbow star Twinkle twinkle rainbow star 瞳に映った悲しいリアルを壊せぬくもり月の羽をあげようシュールなだって欲しい心から歌うのさNah, tadi sudah kalian saksikan bagaimana musik itu memegang peranan penting untuk menghidupkan sebuah animasi, ya. Nah, kemudian kita akan melihat video bagaimana pembuatan animasi 2D berbasis vektor. Hai penonton setia Smart One. Bagi para penggemar anime, pasti gak asing lagi dengan anime ini. Animenya mulai ditayangkan di Jepang pada tahun 2002 yang diadaptasi dari manganya yang telah terbit pada tahun 1999. Anime ini sudah memiliki 3 seri, yaitu Naruto, Naruto Shippuden, dan Boruto. Tapi apa kalian pernah mikir gimana cara pembuatannya? Mari kita simak proses pembuatan animenya. Berikut ini adalah proses pembuatan anime Naruto. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya guys, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan informasi unik dan menarik dari channel Smart One. Tempat. Salah satu hal terpenting adalah tempat. Gimana mau buat kalau tidak ada tempat? Anime Naruto dibuat di tempat ini, yaitu studio Pierrot di Jepang. Karyawan. Ini juga syarat penting dalam pembuatannya, karena tenaga kerja sangat penting dalam pembuatan anime. Karena deadline anime ini hanya seminggu, jadi dalam pembuatan ini harus ada pekerja yang banyak. Mendesain karakter. Pertama-tama harus mendesain karakter yang akan muncul di anime mulai dari baju, celana, sepatu, rambut, dan aksesoris lainnya. Dalam tahap ini dikerjakan secara manual.
menulis alur cerita. Setelah mendesain karakter, maka dilanjutkan dengan menulis alur cerita yang biasa disebut storyboard. Dalam tahap ini masih dikerjakan secara manual. Membuat sketsa. Berikutnya adalah proses pembuatan sketsa gambar setiap frame dalam anime. Dalam tahap ini juga dikerjakan secara manual. Penggabungan sketsa. Sketsa yang sudah digambar kemudian diurutkan satu persatu sesuai urutan dan disusun agar menjadi sebuah gerakan. Scanning sketsa. Setelah sketsa selesai diurutkan, lalu di-scan untuk diedit lagi dengan komputer. Dalam tahap ini sudah tidak dilakukan secara manual. Pewarnaan sketsa. Tahap berikutnya adalah pewarnaan sketsa. Sketsa yang telah di-scan diwarnai menggunakan komputer untuk menghasilkan warna yang bagus. Pewarnaan background. Selanjutnya adalah pewarnaan background. Dalam tahap ini pewarnaan dilakukan secara manual agar gambar terlihat realistik dan senyata mungkin. Penyusunan gambar. Ini adalah tahap terakhir. Setelah semua gambar selesai diwarnai, kemudian gambar disusun satu persatu agar menjadi sebuah animasi yang tentunya melalui proses editing hingga selesai. Sekian video hari ini ya guys. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan share ke media sosial yang kalian punya agar teman kalian juga tahu yang kalian tahu. Nah, jadi tadi sudah kalian saksikan bagaimana proses pembuatan film atau serial animasi Naruto. Jadi memerlukan proses yang panjang dan memerlukan banyak orang atau tim dalam pengerjaannya. Nah, jadi itulah bagaimana alur kerja produksi animasi 2 dimensi. Nah, sekian dulu pertemuan kita pada materi ini. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini.